Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan ketiga pada kelas 10 dalam pembelajaran jarak jauh untuk pelajaran matematika ya. Adapun untuk pelajaran hari ini, materi hari ini masih melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bentuk akar. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang merasionalkan bentuk akar ya. Nah, mari kita mulai saja pembelajaran hari ini. Yang pertama, dalam matematika, kalian sering menjumpai bilangan pecahan yang memiliki penyebut berbentuk akar ya. Contohnya misalkan seperti 2 per akar 3, 3 per 5 akar 6, 7 per 3 dikurangi akar 2. Nah, seperti itu. Ini bentuk-bentuknya adalah pecahan yang penyebutnya berbentuk akar ya. Nah, untuk merasionalkan atau untuk menyederhanakan pecahan ini, kalian harus merasionalkan penyebutnya dengan cara nanti menghilangkan bentuk akar pada penyebutnya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya atau bagaimana materinya? Kita perhatikan. Yang pertama, penyebut berbentuk akar B. Nah, jika A, B merupakan bilangan rasional atau bilangan pecahan dan B merupakan bentuk akar, maka A per akar B di sini penyebutnya itu berbentuk akar B nilainya ya. Maka untuk merasionalkannya, kalian tinggal mengalikannya dengan akar B per akar B. Di sini kan akar B. Kalau di sini akar C, berarti akar C per akar C. Kalau 10, akar 10 misalnya berarti akar 10 per akar 10 ya. Jadi harus sama dengan penyebutnya ya. Nah, kalau akar B dikali akar B, hilang nggak akarnya? Nah, di materi sebelumnya, bahwa jika bentuk akar dikalikan akar dengan basisnya sama, maka menjadi hilang akarnya kan? Nah, atau kalau diuraikan, jadi akar B dikali akar B, menjadi akar B kuadrat. Nah, nilai dari akar B kuadrat itu adalah B, ya kan? Jadi hilang bentuk akarnya. Nah, kalau penyebutnya dikalikan, artinya pembilangnya juga harus sama dikalikan. Berarti A dikali akar B. Jadi A akar B per B. Nah, ini akarnya hilang. Nah, kalau disederhanakan kembali, itu menjadi A per B akar B. Nah, seperti itu. Gampang ya. Untuk memudahkan, kita perhatikan contoh. Sederhanakan pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya. Jadi ini contoh sederhananya saja. 2 per akar 5. Nah, di sini penyebutnya adalah akar 5. Nah, untuk merasionalkannya, kita tinggal kalikan dengan akar 5 per akar 5. Jadi harus sama ya. 2 dikali akar 5, akar 5 dikali akar 5. Nah, hasilnya adalah 2 akar 5 per 5. Atau disederhanakan bentuknya, penulisannya menjadi 2 per 5 akar 5. Nah, seperti itu ya. Gampang ya untuk yang akarnya tunggal seperti ini. Kemudian kita lanjutkan materi kedua. Nah, untuk penyebut berbentuk A ditambah akar B atau A dikurangi akar B. Jadi ada dua bentuk ya. Jadi ini nulisnya plus minus. Nah, yang pertama 1 per A ditambah akar B. Jadi ini penyebutnya adalah A ditambah akar B. Kemudian yang kedua 1 per A dikurangi akar B. Ya, jadi ada dua buah bentuk ya. Ini angka 1 ini bisa angka berapapun ya. Bisa 1, 2, 3, 10, 100. Nanti mungkin di soal beda-beda seperti itu ya. Kemudian cara merasionalkannya adalah dengan mencari bentuk sekawan dari tiap penyebut ini ya. A ditambah akar B dan A dikurangi akar B ya. Nah, bentuk sekawannya adalah dari A ditambah akar B adalah A dikurangi akar B. Jadi kalau bentuk sekawan itu adalah bilangannya sama, di sini A akar B ya.
Yang membedakan adalah tandanya. Kalau di sini tambah berarti bentuk sekawannya kurang. Kalau kurang berarti bentuk sekawannya tambah. Nah, itu yang membedakan. Apakah dengan cara dikalikan dengan bentuk sekawannya, bentuk akarnya menjadi hilang? Nah, kita kembali lagi ke masa lalu kalian di SMP ya, materinya yaitu tentang selisih dua kuadrat ya pada aljabar. Ini pasti sudah dipelajari. Jika A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu adalah hasil perkalian dari A ditambah B dikali A dikurangi B ya. Jadi ini diproses dikalikan, hasilnya adalah ini kan, A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kalau kalian perhatikan, A ditambah B dikali A kurangin B itu adalah bentuk sekawan ya. Perkalian antar sekawan, berarti A tambah dengan A kurangi gitu kan. Hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Artinya kalau ada perkalian bentuk sekawan, kalian tinggal mengalihkan saja A dikali A dan B dikali B. A dikali A kuadrat, B dikali B, B kuadrat. Nah, tinggal tandanya tambah dikali kurang ya, atau positif dikali negatif. Hasilnya adalah negatif seperti itu ya. Jadi sama untuk yang perkalian sekawan juga menggunakan aturan ini. Nah, kita lanjutkan pada contoh saja agar lebih memahami. Rasionalkan penyebut bentuk pecahan berikut. Nah, kita perhatikan. Nah, ini bentuk pecahannya 8/3 ditambah akar 5. Nah, berarti penyebutnya adalah 3 ditambah akar 5. Berarti akar sekawannya atau pecahan sekawannya atau bentuk sekawannya adalah 3 dikurangi akar 5 per 3 dikurangi akar 5. Nah, ini positif, ini negatif. Itu yang harus kalian perhatikan ya. Nah, kemudian cara pengerjaannya sama. Tinggal dikalikan. 8 dikali 3 dikurangi akar 5. 3 ditambah akar 5 dikali 3 dikurangi akar 5. Nah, hasilnya seperti ini ya. 8 dikali 3 dikurangi akar 5. Nah, 8 dikali 3 dikurangi akar 5. Jadi jangan dikalikan dulu ke dalam. Jangan 8 kali 3, 8 kali akar 5 dulu. Kenapa? Agar nanti lebih memudahkan dalam menyederhanakan bentuk pecahannya. Kemudian ini 3 dikali 3, 9. Ya kan? Kemudian akar 5 dikali akar 5, 5 kan tadi. Jadi hilang bentuk akarnya. Nah kan 9 dikurangi 5 nanti. Jadi berapa? 4. Berarti 8 dikali 3 dikurangi akar 5 dibagi 4. Berarti 8 dibagi 4 nanti bisa disederhanakan lagi menjadi 2. Nah, 2 dikali akar 3. 2 dikali 3 dikurangi akar 5. Nah selanjutnya kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal dikalikan saja 2 kali 3, 6, 2 kali akar 5, 2 akar 5. Nah ini bentuknya sederhana dari 8/3 ditambah akar 5. Bentuk rasionalnya adalah 6 dikurangi 2 akar 5. Nah, ini mohon maaf nih ada tanda kurungnya. Kita lanjutkan. Untuk materi terakhirnya, nah, penyebut berbentuk akar A ditambah akar B dan penyebut berbentuk akar A dikurangi akar B. Jadi ada dua bentuk juga. Nah, ini bentuknya. Berarti sama untuk pecahan dengan penyebutnya adalah akar A tambah akar B dan akar A dikurangi akar B. Sama, untuk merasionalkannya kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Berarti sama bentuk sekawannya tadi kan. Berarti kalau ini tambah ini kurang. Kalau ini kurang ini tambah. Jadi prosesnya sama dengan penyebut berbentuk A plus minus akar B yang nomor 2 tadi ya. Nah, untuk lebih memudahkan, kita perhatikan contohnya. Contoh, sederhanakan pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya. Ini untuk yang nomor 3. Nah, 5/3 akar 2 dikurangi akar 3. Jadi ini akarnya ada 2 kan. Kalau tadi yang nomor 2 kan akarnya cuma 1. Nah, ini akar sekawannya berarti bentuk sekawannya apa? Dari 3 akar 2 dikurangi akar 3. Berarti bentuk sekawannya adalah 3 akar 2 ditambah akar 3 per 3 akar 2 ditambah akar 3. Yang ininya dikurang menjadi ditambah.
tambah. Ya. Itu hati-hati. Kalau kalian di sini dikurang, di sini dikurang, nah nanti tidak akan menjadi bentuk rasional. Akarnya akan tetap ada. Ya. Kita lanjutkan. Nah, berarti ini 5 dikalikan ini kan bisa 5 kali 3 akar 2. Kemudian 5 dikali akar 3. Kemudian yang ini 3 akar 2 dikali 3 akar 2. Dan akar 3 dikali akar 3. Kita coba ilustrasikan. Nah, seperti ini. 3 akar 2 dikali 3 akar 2 menjadi 3 akar 2 kuadrat. Kemudian akar 3 dikali akar 3 menjadi akar 3 kuadrat. Ini negatif dikali positif, negatif. Ya. Kemudian 3 akar 2 dikuadratkan. Berarti 3 dikuadratkan 9. Akar 2 dikuadratkan 2. Nah, ya, seperti itu ya. Dikuadratkan 2, jadi hilang akarnya. Berarti 9 dikali 2, 18. Kemudian akar 3 dikuadratkan 3. Berarti 18 dikurangi 3. Nah, ini hanya untuk ilustrasi saja. Ketika kalian belum bisa menghitung secara langsung. Nah, kita lanjutkan. Berarti ini 5 dikali 3 akar 2 ditambah akar 3 per hasilnya ini kan tadi 15. Ya. 15 dari mana? Dari proses ini. Kemudian disederhanakan. Jadi 5 per 15 bentuknya diubah ya. Biar memudahkan. Dikali 3 akar 2 ditambah akar 3. Jadi ini jangan langsung dikalikan seperti tadi ya. Untuk memudahkan nanti dalam menyederhanakan pecahannya. Kemudian 5 per 15 ini bisa disederhanakan menjadi 1 per 3 dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 15 bagi 5, 3. Ya. Berarti jadi 1 per 3 kali 3 akar 2 ditambah akar 3. Kemudian kalau bentuknya sudah sederhana, ini pecahannya, tinggal kalikan baru ke dalam. 1 per 3 dikali 3 akar 2, berarti 1 kali 3 dibagi 3. Berarti 1 ya. 1 akar 2, berarti jadi akar 2 hilang. Satunya nggak usah ditulis. Berarti 1 per 3 dikali akar 3, 1 per 3 akar 3. Nah, berarti ini hasilnya adalah akar 2 ditambah 1 per 3 akar 3. Jadi ini nggak usah pakai tanda kurungnya, ini kelupaan. Ya, itu untuk cara mengerjakannya seperti itu ya. Jadi tinggal untuk merasionalkannya tinggal dicari akar sekawannya. Nah, baik. Terima kasih ya. Mungkin itu penutup untuk pertemuan kita hari ini. Untuk tugas nanti akan Bapak sharekan di Google Classroom ya. Tetap semangat dalam belajar. Tetap bertawakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.